Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Febi TV. Nah, pada episode kali ini bersama aku Anissa Tisna Ramadhani dari Prodi Akuntansi Syariah semester 5. Dan di sini tentunya aku nggak sendiri, aku ditemani oleh mahasiswi dari Prodi Akuntansi Syariah juga. Mungkin Mbak boleh perkenalan? Oke, halo Sobat Febi semuanya. Perkenalkan, nama aku Devi Puspitasari, bisa dipanggil Devi aja, dari Prodi Akuntansi Syariah, sekarang semester 7. Oke, udah semester 7 nih. Iya, betul. Udah masa-masa skripsi ya. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah kalau ditanya kabar baik ya, tapi kalau skripsi mungkin tidak baik-baik saja ya. Waduh. Karena masih proses ya pastinya. Ya, semoga proses. bisa cepat lulus ya, tepat Amin. waktu gitu ya. Amin. Pastinya Oke, ya. amin. Dan di sini kami mengundang Mbak Devi ini, tentunya ada hal yang menarik nih dari Mbak Devi. Waduh, apa nih? Apa ya yang menarik? Kemarin nih dengar-dengar aku tahu kabar kalau Mbak Devi itu ikut program Mengabdi Mengajar di Baduy gitu ya. Betul banget. Jadi Oke. kemarin nih aku ya sama teman-teman juga belajar nih ke Baduy. Itu nama programnya apa sih dan dari mana? Oke, jadi selama di Baduy itu nama programnya adalah FMM, yaitu FMM apa itu? Fosei Mengabdi dan Mengajar. Oke, berarti dari Fosei. Betul banget. Jadi lebih tepatnya itu program ini itu dari Fosei Nasional, teman-teman semuanya. Fosei Nasional itu kalau boleh tahu apa ya? Oke, jadi mungkin lebih kasih info dulu kali ya. Jadi Fosei Nasional itu adalah salah satu jenjang tertingginya dari KSEI Fresh Febi UIN Raden Mas Said Surakarta nih, Mbak. Oke. Jadi kalau di kampus kan kita mengenalnya Fresh Febi ya. Ya, benar Nah, banget. nanti kalau jenjang lebih tingginya lagi itu ada namanya komisariat. Jadi nanti Oke. komisariat, setelah dari komisariat nanti ada nih namanya Fosei Regional. Jadi ada Fosei Jawa Tengah, ada Fosei Jawa Timur, dan for your information aja, Fosei sendiri dan KSEI sendiri itu udah ada di seluruh wilayah Indonesia Wah, pastinya. udah mencangkup luas banget ya berarti ya. Betul banget nih Kak. Jadi Oke. tadi kita udah di Fosei Regional nih. Jadi Fosei yang paling tinggi itu adalah lingkupnya Fosei Nasional. Nasional. Jadi itu tuh mencakup Fosei-Fosei yang ada di seluruh Indonesia pastinya. Oke. Dan menarik tentang FMM nih. FMM kemarin mengabdi di Baduy gitu ya. Betul banget di Di sini Baduy. dari untuk anggotanya nih yang berangkat ke sana itu ada berapa orang? Waduh, ini tuh bener-bener definisi siapa cepat dia dapat, tahu Kak. Wah, cepat-cepatan berarti Iya, ya. bener banget. Soalnya selama kita ada di Baduy itu kuotanya itu cuma ada 15 orang. 15 orang. Betul banget. Dan itu udah terpenuhi kemarin. Ada 14 orang sih Kak, karena waktu itu ada yang oke. mengundurkan diri karena ada lain hal lah ya yang nggak bisa disebutkan. Jadi bayangin aja ya, dari Fosei Nasional seluruh Indonesia tapi cuma ada 15 orang. Aduh, 15 orang yang bisa join ke Baduy buat mengeksplor Baduy pastinya. Sangat cepat-cepatan banget Iya, ya berarti bener banget itu. sih, Kak. Dan kemarin berangkat dari sini itu hari apa dan tanggal berapa itu Kak? Oke, jadi pelaksanaan itu pas banget nih di Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Betul banget, 17 Agustus sampai 18 Agustus. Jadi kita berangkat nih dari Kartasura, kita berangkat ke Jakarta itu hari Jumat sore. Kita sampai di sana itu subuh di Lebak Bulus, terus habis itu kita perjalanan lagi buat ke Rangkas Bitung, itu kita sampai jam 7. Oke. Nah, untuk menggali FMM sendiri nih, FMM itu emang program dari Fosei dari tahun ke tahun atau memang tahun ini aja? Oke, ini nih yang kayaknya Sobat Febi perlu tahu banget nih sebenarnya tuh bener-bener. apa sih FMM itu ya Kak ya. Jadi kalau boleh tahu nih teman-teman, kalau boleh kasih tahu ya, FMM sendiri itu kan kepanjangan dari Fosei Mengabdi dan Mengajar. FMM sendiri ini tuh Kak jadi salah satu program kerjanya dari Fosei Nasional tadi. Iya. Gitu, dan FMM sendiri ini tuh udah berjalan dari tahun sebelumnya. Tapi untuk tahun ini itu FMM itu kan Fosei Mengabdi dan Mengajar. Jadi selain mengabdi juga, Fosei itu juga ada mengajarnya di daerah sekolah-sekolah gitu. Dan Oke. pada tahun ini fokus dari Fosei Mengabdi ini ada di daerah 3T nih Kak. Apa itu 3T? Menarik Oke, nih. jadi Fosei itu punya tujuan di daerah
terluar, tertinggal, dan terdalam. Terluar, tertinggal, dan terdalam. Betul banget. Seperti Baduy itu tadi ya. Jadi tuh Baduy jadi salah satu opsi kita karena Baduy merupakan salah satu daerah yang terdalam di Indonesia pastinya, Oke. Kak. Ngomong-ngomong soal Baduy nih, kan Mbak kemarin habis dari Baduy, mungkin boleh dijelaskan soal di Baduy itu kehidupannya kayak gimana, terus ekonominya kayak gimana gitu. Aduh, ini kalau misal aku mau cerita semua ya dari awal sampai akhir tuh kayaknya podcastnya nggak muat sih, Kak. Waduh, nanti kita bikin part 2-nya ya. Boleh sih ya part 2 nanti. Oke, jadi di Baduy sendiri ya itu berkesan banget sih, Kak, pastinya. Karena apa? Karena di Baduy itu benar-benar punya kultur masyarakat yang beda ini sama Beda. di masyarakat Kartasura ya pastinya. Bedanya apa tuh? Oke, dari hal yang paling mencolok banget nih. Oke, Sekarang ini kita sebagai mahasiswa tuh nggak bisa banget nih jauh dari HP. HP. Nah, di sana Teknologi itu, ya. iya di sana itu di Baduy Dalam itu tuh kita tuh nggak boleh tuh yang namanya boleh bawa HP tapi nggak boleh nggak boleh mengaktifkan HP. Jadi di sana itu kita nggak main HP, nggak scroll TikTok, nggak telepon ayang. Jadi bener-bener Bebas ya. iya, kita bener-bener definisi mengeksplor budayanya Baduy Iya, gitu. iya, iya. Itu sih. Dan for your information juga di Baduy itu belum ada listrik, Kak. Oh, terus untuk penerangannya kayak gimana itu? Oke, jadi kalau untuk penerangan itu masyarakat Baduy pakai itu loh, kalau di Jawa tuh yang pakai kapas itu apa sih namanya? Tintir. Nah, itu tintir. Jadi di Oh, sana iya. masih pakai tintir. Oke. Itu sih yang paling mencolok banget selama di Baduy adalah teknologinya, gitu sih. Dan di sana itu kan untuk soal teknologi aja jauh gitu ya. Nah, untuk mata pencahariannya nih, untuk perekonomian di Baduy itu kayak gimana sih? Nah, ini ya mungkin yang sebagai mahasiswa dan mahasiswi Feby yang Iya. kita ada di Baduy gitu ya. Ekonomi itu juga jadi salah satu poin yang emang kita perlu telusur banget nih ibaratnya Iya, bener gitu. banget. Kita perlu belajar dari perekonomiannya masyarakat Baduy. Gimana Jadi itu? masyarakat Baduy itu mata pencahariannya ada pertanian dan perkebunan di sana, Pertanian Kak. dan perkebunan. Mm-mm. Pertaniannya jadi juga sama kayak di sini. Kurang lebih hampir sama lah ya. Yang bikin beda itu di Baduy. Jadi kalau teman-teman tahu nih ya, kalau di Kartasura itu kan padinya tuh padi yang di sawah itu loh, Kak. Iya. Ya kan, yang pendek, bener-bener pendek kan. Iya. Kalau di Baduy sana itu tuh padinya itu tinggi. Jadi tuh setinggi aku lah, lebih tinggi lagi malahan. Berarti lebih panjang gitu ya? Betul banget. Jadi Oke, tuh oke. lebih tinggi banget gitu. Kenapa bisa gitu tuh? Karena padi di sana itu kan medan tanahnya itu kan beda ya sama yang ada di Kartasura. Jadi masyarakat Baduy itu tanam padi itu ada di lereng gunung gitu. Jadi hasilnya tuh emang lebih tinggi karena pengairannya juga pakai air hujan gitu sih, Kak. Itu yang Oke, bikin oke. beda gitu. Dan untuk perkebunan nih tadi mata pencahariannya itu tuh masyarakat Baduy itu punya salah satu hasil perkebunan yang keren banget, yaitu madu. Madu. Berarti di sana banyak sarang-sarang lebah gitu ya? Nah, ini sih yang waktu itu emang karena madu itu kan hasil madu yang beda banget ya sama madu-madu yang dijual sekarang nih gitu. Oke, Jadi bedanya? madunya Baduy itu emang madu yang khas gitu loh dari Baduy. Waktu itu emang kita belum dapat kesempatan buat nonton langsung nih gimana caranya masyarakat Baduy manen madu karena oh ya, jadi kalau di sana itu kita waktu itu manggilnya tuh ayah. Gitu. Ayah? Jadi kita manggil masyarakat Baduy itu adalah ayah. Ayah. Lebih tepatnya tuh waktu itu Ayah Rosyid. Oke, Gitu. itu yang untuk penginapan itu atau Betul. Memang- Jadi setiap masyarakat yang di sana itu kita itu manggilnya ayah. Jadi itu seru banget gitu ya. iya. Jadi balik lagi nih ke perkebunan tadi. Jadi Oke. Ayah Rosyid tuh beliau bilang kalau emang madunya tuh benar-benar diambil dari madu yang pohonnya tinggi-tinggi gitu loh, Kak. Oh, jadi harus manjat ya? Nah, betul banget, harus manjat tinggi banget gitu. Itu sih dari mata pencahariannya masyarakat Baduy. Dan satu lagi sih, Kak, yang bikin jadi salah satu mata pencahariannya orang Baduy adalah dengan jasa porter. Porter, apa itu? Yaps. Nih, kayaknya Sobat Feby tahu deh apa sih itu porter. Ya, Jadi boleh nih, dijelasin. jadi selama kita di Baduy gitu ya, kita tuh melakukan perjalanan yang sangat tinggi sekali ya, Iya. sangat curam sekali pastinya. Dan nggak dari kita doang dong pastinya, juga ada dari teman-teman dari luar yang pengen mengeksplor Baduy juga pastinya. Di sana itu
kita kan dikasih tempat tinggal di rumahnya masyarakat gitu ya. Yang Dan Ayah Rosyid itu tadi. betul, Ayah Rosyid tadi. Nah, si Ayah Rosyid ini tuh beliau itu turun nih ke bawah, ke Baduy luar gitu ya, buat Jemput berarti. Oke. jemput kita gitu buat sampai ke Baduy dalam. Nah, beliau itu menawarkan jasa buat angkat nih barang bawaan kita gitu. Dan yang bikin bikin baik banget nih orang Baduy itu adalah mereka tuh nggak ngasih patokan harga buat ngasih berapa nih gitu jasa porternya. Itu sih yang Berarti mereka ikhlas untuk melakukan itu ya. betul banget. Dan itu naiknya itu berapa lama itu? Aduh. Berarti kayak naik bukit gitu ya? Ini iya betul banget sih. Ini bukitnya nggak bukit yang gini gitu ya, lebih bukit tinggi banget gitu. Terus emang for your information juga nih ya, Baduy itu ada tempatnya itu di belakang bukit gitu Kak. Jadi belakang bukit. setelah kita naik, kita turun lagi nih, itu baru sampai di Baduy dalam gitu. Kita tuh perjalanan waktu itu ba'da zuhur, jam 12:30 lah ya, kita sampai di sana tuh maghrib sampai jam 6, bayangin ya. Banget ya. Bener banget. Berapa itu? 5 jam setengah ya? Iyalah, 5,5 jam lah ya, dari luar sampai ke Baduy dalam. Kalau jalan ya lumayan, apalagi itu naik ya. Nah, betul banget ya. Kita masih bawa nih perintilan-perintilan, kita bawa tas, kita bawa bekal juga. Oke, kembali lagi untuk perekonomian nih. Tadi kan di sana ada persawahan dan juga perkebunan ya. Nah, itu berarti hasil panennya itu digunakan untuk mereka hidup sehari-hari, untuk makan sehari-hari atau gimana? Oke, jadi kalau di Baduy nih ya, kalau yang aku tahu selama aku di Baduy nih Kak Trisna, pertanian yang ada di Baduy itu tidak boleh diperjualbelikan nih teman-teman Sobat Feby. Jadi pertanian yang ada di Baduy itu, hasil panen mereka itu disimpan di lumbung. Jadi nih, di Baduy itu setiap kepala keluarga itu pasti punya lumbung. Lumbungnya tuh kayak rumah limas gitu loh Sobat Feby. Buat penyimpanan itu ya, hasil betul panen. banget. Dan masyarakat Baduy itu nyimpen itu buat keperluan kayak ada pernikahan gitu, atau ada acara yang acara kayak khas banget lah di Baduy. Itu baru pertanian mereka itu boleh dimakan sama masyarakat Baduy. Terus terkait perkebunan tadi kan ada madu nih Sobat Feby. Jadi madu ini sih yang boleh diperjualbelikan sama masyarakat gitu. Oke, berarti madu ini dari Baduy luar terus diperjualbelikan ke dari Baduy dalam terus diperjualbelikan ke Baduy luar gitu. Bebas, bisa dari Baduy luar atau bisa dari kita nih sebagai turis ya ibaratnya gitu. Jadi emang bener. diperjualbelikan dan di sana itu masih nih ada yang namanya barter. Sobat Feby pasti tahu ya, nggak asing ya dengan tukar menukar barang. Betul banget. Jadi di sana itu misal nih kayak kita kekurangan padi nih, tadi kan nggak boleh diperjualbelikan ya gitu. Tapi kalau kita belum panen gitu, masyarakat Baduy itu bisa barter dulu nih sama padi yang mereka punya gitu. Jadi nanti kalau itu tuh beras diganti sama beras gitu. Dan for your information juga nih, beras yang ada di sana itu nggak boleh dibarter pakai uang atau barang apapun. Jadi berasnya mereka itu emang harus diganti sama padi ya, padi mereka itu harus diganti sama padi juga gitu. Oke, dan tadi kan emang cuma buat pernikahan itu tadi ya. Berarti makan sehari-hari itu jadi cari lagi atau? Oke, jadi masyarakat Baduy itu kalau buat makan sehari-hari mereka itu harus effort banget turun ke Baduy luar, ke bawah gitu ya. Jadi di bawah itu ada kayak supermarket atau toko kelontong yang besar lah ya, yang jual kebutuhan pokok sehari-hari. Masyarakat itu harus turun ke bawah nih buat makan sehari-hari mereka gitu. Dan kayak gitu ya. Dan untuk kegiatannya nih, kegiatan masyarakatnya itu apa aja? Nah ini sih yang bikin memorize banget ya, teringat banget nih buat aku selama di Baduy adalah masyarakat Baduy itu nggak ada yang namanya gibah nih. Seru banget nggak sih selama aman di sana? Ya berarti ya? Iya, di sana tuh nggak ada yang namanya gibah. Bayangin seseru apa tinggal di sana, udah nggak ada teknologi, nggak ada gibah juga gitu. Jadi masyarakat Baduy di sana itu setiap pagi itu para ayah-ayah nih mulai melakukan pertanian atau perkebunan gitu. Berarti emang kesehariannya pertanian dan perkebunan itu ya? Betul banget. Dan selama hidup di sana itu kan kita tuh mengenal budaya dari masyarakat Baduy ya Kak ya. Di sana itu kita kayak melihat nih ibu-ibu yang setiap hari tuh harus bantu cari kayu nih. Cari kayu buat masaknya mereka setiap hari. Jadi pakai tungku ya? Jadi selain ayah-ayah nih yang
harus bertani, berkebun gitu. Ibu-ibu yang ada di Baduy ini juga bantu para ayah ini buat cari kayu bakar. Oke. Gitu sih, Kak. Ke kebun-kebun kayak gitu ya. Betul banget. Dan masyarakat Baduy di sana itu nggak kayak kita ya. Kayak aku mungkin ya di sana tuh yang kayak melangkah sejauh mana ya? 1 meter itu kayak capek banget gitu ya ibaratnya. Tapi masyarakat Baduy itu keren banget sih. Kuat-kuat ya. Iya, jadi dari atas ke bawah gitu ya, yang butuh waktu berjam-jam, tapi mereka tuh bisa, aduh keren banget gitu, Masya Allah banget gitu ya. Kok bisa sekuat itu sih gitu loh. Oke, emang mungkin karena udah kebiasaan juga ya. Mm-mm. Terus ada nih satu lagi yang bikin aku Apa ya, culture shock banget selama di Baduy. apa itu? Itu adalah, jadi di Baduy itu nggak ada yang namanya toilet atau kamar mandi.